Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan beasiswa, berarti disiapkan dari sekarang. Semester berapapun teman-teman saat ini yang menonton video ini, tolong dipersiapkan beasiswa jenis apa yang ingin teman-teman dapatkan. Saya percaya ketika seseorang memiliki usaha yang keras, giat, tekun, berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu akan datang dengan sendirinya. Banyak banget teman-teman beasiswa itu. Exchange ke Korea, dan itu dari wawancara juga. Dan saya mengalami fase wawancara yang masih belum menemukan wawancara paling rumit, paling sulit itu selain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvan Yudanil Islam. Saya biasa dipanggil Elvan. Saya berasal dari Ciamis. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran jurusan Administrasi Publik, tepatnya di angkatan 2017. Pembicaraan kita kali ini adalah tentang beasiswa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beasiswa ini sangatlah penting ketika kita sedang melanjutkan pendidikan atau kita sedang menempuh pendidikan. Apalagi kita yang memang dari golongan menengah ke bawah. Saya percaya ketika seseorang memiliki usaha yang keras, giat, tekun, berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu akan datang dengan sendirinya. Dalam artian, sebenarnya effort kita, usaha kita untuk mendapatkan beasiswa itu seperti apa, itu bakal dibayar dengan beasiswa itu sendiri. Beasiswa, kita bicara tentang beasiswa itu banyak banget teman-teman beasiswa itu. Jadi beasiswa ini ada memang beasiswa yang dia karena kita dari golongan menengah ke bawah atau kurang mampu. Ada beasiswa juga dari prestasi. Ada beasiswa lainnya itu dari keaktivitasan atau aktivitas di organisasi misalnya, atau beasiswa aktivis dan sebagainya. Ini beasiswa banyak banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelasnya, itu bisa cek aja macam-macam beasiswa di internet, nanti bakal langsung terbuka berbagai jenis beasiswa. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang beasiswa yang saya dapatkan sendiri. Jadi, alhamdulillah saat ini saya mendapatkan beasiswa yang namanya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini adalah salah satu beasiswa paling prestis di jenjang sarjana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beasiswa unggulan ini teman-teman, itu ada terbagi-bagi juga. Ada yang memang dari masyarakat berprestasi, ada juga dari yang daerah 3T. Nah, beasiswa unggulan ini memang yang dilihatnya nggak ada syarat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau misalnya beasiswa unggulan itu murni teman-teman punya prestasi yang banyak menonjol, akhirnya teman-teman menjual prestasi tersebut atau membawa prestasi tersebut untuk diajukan sehingga teman-teman bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi beasiswa unggulan ini saya dapatkan dari tahun 2018 awal. Saya daftar kalau nggak salah itu bulan Maret atau April gitu. Itu diumumkan Mei tanggal 31, saya masih ingat. Nah, beasiswa ini sebenarnya alhamdulillahnya saya nggak satu aja. Jadi beasiswa ini ada syarat lain juga. Biasanya ada persyaratan dilarang menerima beasiswa lain yang sejenis, atau dilarang benar-benar dia strict dan nggak boleh dapat beasiswa lain. Alhamdulillahnya beasiswa unggulan ini dia nggak menceritakan hal itu atau nggak menjelaskan bahwa kita nggak boleh dapat beasiswa lain. Tapi beasiswa unggulan ini kita tidak boleh mendapatkan beasiswa sejenis dari beasiswa lain gitu. Misalnya kalau sejenis itu berarti dari pemerintah. Kalau misalnya beasiswa unggulan dari pemerintah, berarti saya nggak boleh dapat beasiswa dari pemerintah. Contohnya apa? Contohnya bidik misi, PPA, apalagi ya. Itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang memang langsung dari pemerintah, dan itu saya nggak bisa dapat beasiswa itu. Dengan kata lain, kalau misalnya saya dapat beasiswa dari lembaga amal, dari yayasan dan sebagainya, selama memang di sana tidak ada peraturan bahwa tidak sedang menerima beasiswa lain, itu nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah kayak gitu. Nah, di 2018 ini juga saya mendapatkan beasiswa. Nama beasiswanya itu adalah beasiswa aktivis Salman. Beasiswa aktivis Salman ini adalah salah satu beasiswa yang dikeluarkan oleh Masjid Salman ITB. Oke, kalau teman-teman mungkin ke Bandung ada kampus ITB, pasti udah pada tahu. Nah, di ITB ini ada masjidnya namanya Masjid Salman. Masjid Salman ini berbeda dengan masjid-masjid lainnya yang ada di Kota Bandung, di mana Masjid Salman ini adalah masjid yang memang menjadi peradaban atau masjid peradaban disebutnya karena berbagai aktivitas ada di sana. Sangat famous sekali, sangat tersohor sekali. Kalau misalnya orang-orang yang kuliah di Bandung tahun pertama, tahun kedua yang memang mereka sering ya main-main ke kampus lain, pasti tahu Masjid Salman ITB.
manajemen yang baik dan sebagainya gitu. Akhirnya Masjid Salman ini mampu memberikan beasiswa, bahkan nggak cuma beasiswa ini aja ya, banyak jenisnya. Ada beasiswa Baraya, beasiswa aktivis Salman gitu, dan itu banyak banget. Nah, ini yang saya singgung adalah beasiswa aktivis. Tadi yang pertama saya menceritakan tentang beasiswa unggulan itu tentang beasiswa dari prestasi. Ketika saya punya prestasi itu ada yang namanya beasiswa unggulan. Kalau beasiswa aktivis Salman itu dari aktivitas saya di organisasi. Jadi aktivitas saya di organisasi membuahkan kepada ketika saya mendaftarkan diri pada beasiswa ini, saya mendapatkan beasiswa aktivis Salman. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Saya lanjut ke tahap-tahap untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Buat kita dapetin beasiswa, itu kita harus cek juga sebenarnya kapasitas kita, apa yang kita cari, persyaratannya seperti apa, itu harus disesuaikan. Kayak misalnya, kalau misalnya saya mau mendaftarkan diri pada beasiswa yang memang berkaitan langsung dengan harus ada prestasinya, berarti saya cari lembaga-lembaga yang memang memberikan prestasi itu. Ketika memang tidak ada syarat prestasi, berarti apa syaratnya gitu loh. Nah, kebetulan kalau beasiswa unggulan itu dia dari prestasi, seperti yang tadi udah saya jelaskan ya. Karena dari prestasi berarti prestasi yang harus saya cantumkan. Berarti tahapannya di sana ada tahapannya mencantumkan prestasi-prestasi. Jadi dari urutannya itu biasanya ada berkas, seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini ya, itu biasanya memuat esai. Kemudian selain esai ada juga prestasi tadi yang telah saya bilang, kemudian kurikulum vitae. Kemudian biasanya ada surat motivation letter ya. Motivation letter, kemudian kalau beasiswa unggulan itu khusus ada proposal pengajuan dana. Proposal nanti ketika kita selama kuliah tuh kita butuh dana berapa sampai lulus. Karena beasiswa unggulan ini membiayai seluruh perkuliahan kita sampai lulus. Uang makan, uang kuliah, kemudian uang buku itu semua dibiayain. Jadi fully funded. Kalau S2-nya itu kayak semacam LPDP lah ya beasiswa unggulan ini. Gitu. Dan itu yang ada di tahapan. Setelah tahap berkas, kemudian ada tahap wawancara. Di tahap wawancara ini kita diwawancarai oleh tim pewawancara yang disiapkan oleh beasiswa unggulan itu sendiri. Kalau itu yang pertama ya, saya menjelaskan tahapan di beasiswa unggulan. Kalau beasiswa aktivis Salman, ini dia tahapan berkasnya karena dia memang berbasis Islami dan memang beasiswa aktivis Salman ini menyasar pemuda-pemuda yang siap berdakwah juga. Itu memang dilihat sekali latar belakang kita. Jadi memang dihususkan untuk seorang muslim atau muslimah. Jadi di beasiswa aktivis Salman ini di urutan persyaratannya ini cukup banyak di berkasnya. Dia biasanya buat tiap tahun atau kadang 2 tahun sekali sih. Ya ngelihat situasi kondisi juga ya. Tapi sering biasanya tiap tahun juga ada gitu. Nah, itu persyaratannya berkasnya biasa, berkas ada essay, kemudian ada biasa CV juga, kurikulum vitae gitu kan. Kemudian ada syarat tambahan yaitu SSC, Salman Spiritual Camp, dan latihan mujtahid dakwah. Tapi di sana ada tanda kutip bahwa itu boleh dilakukan ketika udah keterima. Jadi nggak harus langsung udah gitu. Itu apa sih SSC dan LMD itu? SSC dan LMD ini adalah tahapan kaderisasi ketika kita ingin menjadi aktivis Salman. Karena ini nama beasiswanya beasiswa aktivis Salman, ITB, beasiswa aktivis Salman gitu kan. Jadi memang kita supaya sah disebut sebagai aktivis Salman, kita harus melalui minimal 2 tahapan, yaitu SSC, Salman Spiritual Camp, dan latihan mujtahid dakwah gitu. Kemudian ada syarat lainnya apa ya, saya lupa. Tapi itu ya, setelah itu nanti ada tahap wawancara sama. Nah, tapi yang membedakan wawancara di beasiswa unggulan dan beasiswa aktivis Salman ini sebenarnya cukup menarik ya. Karena kalau secara kita bicara tentang finansial atau dana, jelas beasiswa unggulan ini unggul telak dari segala-galanya. Karena memang benar-benar kamu bakal di cover dari mulai kamu daftar sampai lulus, itu dibiayain semuanya. Alhamdulillah saya sampai semester 7 sekarang itu dibiayain semua sama pemerintah. Jadi saya sangat bersyukur sekali mendapatkan beasiswa unggulan ini gitu. Nah, beasiswa aktivis Salman ini hanya 1 tahun teman-teman. Jadi dia hanya setahun, tapi prosesnya ini yang luar biasa, Masya Allah sulitnya gitu loh. Jadi buat melewati fase wawancaranya apalagi gitu. Kalau di beasiswa unggulan mungkin kita hanya membutuhkan tambahan. Jadi kalau misalnya berkas kita udah lolos ke wawancara gitu kan, kita menyiapkan hal-hal yang memang berkaitan dengan apa yang di berkas telah kita tuliskan atau kita masukkan. Di berkas misalnya kita di sana menuliskan bahwa kita adalah seorang yang seperti ini, prestasinya ini gitu. Kita bisa meyakinkan wawancara kita. Dan itu nggak lama. Saya itu wawancara nggak nyampe 5 menit. Saya masih ingat sekali waktu itu. Nggak nyampe 5 menit, pokoknya sebentar banget deh. Karena memang
pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Tapi saya nggak tahu ya, soalnya memang setiap pendaftar itu beda-beda, ada yang sampai lama, ada yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Itu memang antisipasi sih, harus kita antisipasi. Yang lain teman-teman saya juga ada yang agak lama sampai 15 menit karena benar-benar pakai bahasa Inggris, kemudian juga ditanyanya sampai detail, mendalam dan sebagainya gitu. Nah, kalau besok aktivis Salman itu benar-benar teman-teman ketika nulis essay itu bakal dipretelin dari essay, kemudian ke urutan maksud ini apa, ini ke arah mana dan bagaimana, itu benar-benar detail semua. Ketika kita ada keseleo sedikit itu bakal diangkat jadi isu gitu dan sebagainya, dan itu kayak benar-benar rumit banget, parah. Terus di tes kepribadiannya juga, di wawancara itu kemudian ditanya kontribusi apa gitu kan, dan itu wawancara yang paling berkesan sih buat saya gitu, karena memang saya alhamdulillahnya juga kalau terkait wawancara ini nggak sekali ya, jadi saya udah berkali-kali. Saya juga sempat ikut exchange ke Korea dan itu dari wawancara juga, dan saya mengalami fase wawancara yang masih belum menemukan wawancara paling rumit, paling sulit itu selain besok aktivis Salman ini. Itu sangat-sangat kompleks sekali teman-teman. Nah, kayak gitu, itu dari urutan tahapannya. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan beasiswa, berarti disiapkan dari sekarang. Semester berapapun teman-teman saat ini yang menonton video ini, tolong dipersiapkan beasiswa jenis apa yang ingin teman-teman dapatkan, entah itu dari akademik atau organisasi. Kalau organisasi disiapkan, di sana di organisasi nggak cuman sekadar tumpang nama, nggak cuman sekadar aku anak organisasi, nggak, tapi benar-benar apa yang teman-teman lakukan di organisasi itu, entah itu sebagai staff, kepala divisi, atau bahkan ketua. Yang teman-teman lakukan di sana adalah sesuatu yang bisa berkontribusi. Kita bicara kontribusi teman-teman di organisasi apa sih? Apakah teman-teman cuma numpang nama? Itu kayak jadi sesuatu yang klise, tapi faktanya seperti itu. Kemudian kalau tadi prestasi, dikumpulkan prestasinya apa aja. Nggak harus banyak dan kita nggak harus menjadikan orang lain sebagai parameter. Di beasiswa unggulan tadi yang saya jelaskan, bahwa beasiswa unggulan ini dia nggak ngelihat kuotanya berapa gitu, tapi selama teman-teman capable, teman-teman lolos. Mungkin sama kayak LPDP, yang LPDP juga selama teman-teman capable, lolos berkas, lolos wawancara, teman-teman lolos. Dia nggak ngasih kuota minimal maksimal 1.000, 2.000, 3.000. Setahu saya nggak ada. Jadi teman-teman mempersiapkan diri sebaik mungkin. Satu-satunya lawan teman-teman adalah diri sendiri, melawan rasa malas. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa survive? Bagaimana caranya biar teman-teman siap menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Nah, tadi saya di awal udah sempat nyinggung. Untuk mengenal saya lebih jauh, teman-teman bisa langsung cek media sosial saya. Itu di Instagram ada @elvanmdi, di Twitter juga sama, atau di Facebook nama saya sendiri, Elvan Mifdani Islam. Di sana saya banyak berbagi juga terkait berbagai hal, tulisan, public speaking, komunikasi, organisasi dan sebagainya, itu saya bagikan di sana. Jadi teman-teman nanti juga bisa langsung kontak-kontak saya, bisa langsung juga nanya-nanya saya. Kalau misalnya memang ada yang masih ragu gitu, bisa langsung direct message ke saya di sana. Di akhir ini akan saya tutup dengan sedikit cerita atau motivasi bisa menjadi seperti saat ini ya. Di usia saya sekarang yang 21 tahun, di semester 7. Ini baru masuk semester 7 sih sebenarnya. Karena semester 6 baru selesai kemarin bulan Juni. Motivasi saya itu sederhana sebenarnya. Saya punya moto hidup. Sederhana banget. Apa itu? Berbagi dan menginspirasi. Berbagi dan menginspirasi. Saya percaya dalam kehidupan yang saya jalani itu gak bakal jadi sesuatu yang baik, gak bakal jadi sesuatu yang bermanfaat ketika saya cuman jalan aja sendiri buat diri saya sendiri. Saya harus berkontribusi dengan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, berbagi dan menginspirasi. Itu berbagi dan menginspirasi dalam berbagai hal. Kalau saya berfokus pada karya-karya yang memang menjadi personal branding saya itu sendiri. Misalnya saya dalam tulisan, dalam public speaking gitu misalnya, dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa dibilang jatuh bangunnya kerasa banget ya. Sejak memilih menjadi content creator, kemudian jadi public speaker, kesana sini gitu. Itu bukan hal yang mudah. Seorang mahasiswa tapi udah mulai kerja profesional, udah mulai part time sana sini gitu kan. Itu hal yang bisa dibilang kompleks sekali. Bahkan dalam 1 bulan saya itu bisa berkali-kali. Dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan undangan gitu untuk mengisi suatu acara itu sampai 50 kali gitu. 2019 kurang lebih ada
70 sampai 80 acara yang memang saya isi, dan itu sangat banyak sekali teman-teman. Kesempatan itu hadir ketika kita memang udah meluruskan niat kita, ketika kita udah berfokus pada apa yang bisa kita beri, kita udah tahu potensi diri kita masing-masing. So, teman-teman percayalah pada kemampuan diri sendiri, kemudian coba tingkatkan, optimalkan, dan percayalah bahwa ketika teman-teman yakin pada kemampuan, teman-teman nggak menyerah, terus berjalan, nggak apa-apa, slowly but sure, yang penting tetap jalan. So, teman-teman bakal dapetin impian itu. Oke? Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.